Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Doni Waluya Firdaus, SEMSI, selaku dosen analis desain dan sistem. Kami dari kelompok 3, pembelian kredit, akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembelian kredit pada Nats Kitchen. Saya selaku moderator, Asti Intan Prasuci, 211-21063, Sabrina Nabila Maulidianti, 211-21037, Riko Dwi Putra 211-21044, Cima Farica Muharani 211-21051, Paradiayu 211-21058, dan Randy Mulyadi 211-21067. Materi pertama yang akan disampaikan adalah definisi sistem, definisi informasi, dan pengertian sistem informasi. Materi ini akan dijelaskan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, dipersilahkan. Baik, saya Sabrina akan menjelaskan tentang definisi sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem dapat didefinisikan ke dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedurnya dan pendekatan yang menekankan pada elemennya. Pendekatan yang lebih menekankan pada prosedurnya, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama, melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Adapun pendekatan yang lebih menekankan pada elemennya adalah kumpulan dari elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian definisi informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan tertentu agar dapat menghasilkan sesuatu yang lebih berguna bagi pemakainya dan dapat dijadikan sebagai data pengetahuan. Informasi itu adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau masa depan. Kemudian pengertian sistem informasi adalah kumpulan dari berbagai atau komponen dari subsistem baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu mengolah data menjadi informasi. Kemudian selanjutnya adalah data flow diagram. Data flow diagram alias DFD merupakan representasi dari suatu sistem yang menggambarkan bagian dari sistem tersebut beserta seluruh keterlibatan di antara bagian yang ada. Kemudian selanjutnya adalah flowchart. Flowchart itu adalah penggambaran secara grafik dari langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dalam untuk memecahkan masalah kepada segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Jadi proses di lingkungan organisasi itu pada umumnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berulang. Setiap siklus kegiatan tersebut biasanya dapat dipecahkan ke dalam beberapa langkah kecil. Dari uraian langkah tersebut, kita dapat mencari langkah mana saja yang bisa kita perbaiki atau langkah mana saja yang bisa kita improve. Langkah tersebut akan lebih mudah dimengerti jika kita menggambarkannya dalam suatu bagan yang dikenal dengan istilah flowchart atau bagan alir. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, ada jenis flowchart yang akan dijelaskan oleh Cima. Kepada Cima, saya persilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Saya Cima. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis flowchart. Dalam jenisnya, flowchart terdapat dikategorikan dalam beberapa jenis menurut fungsi dan prosesnya, serta tingkat kepentingan user. Flowchart terbagi atas 5 jenis, yaitu yang pertama ada flowchart system atau sistem flowchart. Flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Flowchart sistem terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data itu. Yang kedua ada flowchart paperwork atau flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Flowchart dokumen menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Yang ketiga ada flowchart skematik atau schematic flowchart. Flowchart ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, from, atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Flowchart skematik digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional. Yang keempat ada flowchart program atau program flowchart. Flowchart program dihasilkan dari flowchart system. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Dan yang terakhir ada flowchart proses atau proses flowchart. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur sistem. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada latar belakang perusahaan yang akan disampaikan oleh para dia. Kepada para dia saya persilahkan. Baik, saya di sini akan memaparkan latar belakang dari penelitian kami. Bisnis kafe di Indonesia saat ini khususnya di kota-kota besar semakin berkembang dengan pesat. Banyak bermunculan wirausahawan yang membuka usaha coffee shop dengan berbagai konsep atau ide-ide yang dibuat untuk memikat pelanggan dari berbagai kalangan. Selain itu, beberapa lokasi di kota kecil bahkan juga banyak bermunculan kafe. Kafe dikategorikan ke dalam restoran yang informal dan biasanya buka sampai larut malam. Bahkan ada yang 24 jam dan sering kita temukan di tengah kota atau di tempat yang padat penduduk. Dengan berkembang pesatnya bisnis kafe di berbagai wilayah Indonesia, ketika banyak bermunculan kafe baru, ini akan mengakibatkan tingginya tingkat persaingan. Dilihat dari sisi konsumen saat ini, mereka memiliki banyak alternatif varian dan lebih selektif dalam memilih kafe yang akan dikunjungi. Dalam memulai bisnis kafe, tentu saja ada yang namanya proses penjualan dan pembelian, di mana adanya penjualan tunai, kredit untuk pendapatan kafe, serta pembelian tunai, kredit untuk pembelian bahan baku. Kafe yang akan kami teliti adalah Cafe Nas Kitchen, di mana kafe tersebut sudah berdiri sejak tahun 2017. Kafe tersebut menjual berbagai macam kopi, serta menu utamanya adalah roti-rotian seperti roti tawar, roti gandum, roti isi, dan lain-lain. Kafe tersebut merupakan bisnis kecil yang tidak melejit, namun pendapatannya stabil. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya uraikan, maka peneliti sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pembelian kredit. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menguraikan tentang bagaimana terjadinya pembelian kredit di Cafe Nuts Kitchen. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami pakai yaitu interview atau melakukan wawancara langsung kepada narasumber dan atau responden. Selanjutnya.
Selanjutnya, aku kayak 5 sama 6 doang ya. Selanjutnya, ada struktur organisasi di usaha Dark Kitchen yang akan disampaikan oleh Riko. Kepada Riko, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur organisasi di usaha Nuts Kitchen. Di sini ada owner dengan dijabati oleh Ibu Dina. Job desk dari owner itu sendiri adalah bertugas untuk memantau agar kafe berjalan dengan baik, membuat laporan keuangan, memantau stok bahan baku, dan memesan bahan baku. Kedua, ada kasir. Kasir di sini bertugas untuk menginput semua pesanan customer, menjaga uang, memantau uang agar tidak selisihnya, bertanggung jawab atas uang yang ada di kasir, membantu barista jika barista sedang banyak pesanan. Dan ada bagian gudang, bertanggung jawab atas semua peralatan dan bahan baku yang masuk dan keluar. Dan ada juga bagian baker, itu bertugas untuk membuat semua roti-rotian yang akan dijual setiap paginya, memantau bahan baku roti, bertanggung jawab atas kualitas roti yang dibuatnya. Dan bagian kitchen bertugas untuk membuat makanan berat di dapur, merapikan dapur, dan menjaga peralatan dapur, memantau stok bahan baku dapur. Dan yang terakhir ada barista. Di sini barista bertugas untuk membuat segala macam minuman di depan, menjaga kasir jika kasir kosong, merapihkan dan menjaga alat kopi serta minuman, memantau stok bahan baku. Next. Di sini ada flowchart pembelian kredit yang sedang berjalan di usaha Nuts Kitchen ini. Dimulai dari si owner melakukan pemesanan pre-order untuk pembelian susu kepada supplier dan pembelian bahan baku lainnya seperti terigu. Lalu, jika pesanan sudah diterima oleh supplier, supplier akan menerbitkan faktur pembelian kepada pemesan atau owner itu sendiri. Selanjutnya, setelah faktur pembelian terbit, barang akan dikirim sesuai dengan pesanan owner kepada alamat yang sudah tertera. Kemudian, barang terkirim dan diterima oleh pemesan atau owner. Dan setelah barang itu diterima, maka diterbitkanlah faktur pembayaran dalam tempo 1 minggu untuk waktu pembayarannya. Dan yang terakhir, setelah barang sudah dibayar, maka sudah lunas. Siap. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada flowchart usulan yang akan disampaikan oleh Randy. Kepada Randy, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan flowchart usulan dari kelompok kami. Yang pertama, supplier memberikan faktur penjualan kepada kasir. Kedua, kasir mencek faktur penjualan, jika sesuai dibuat faktur pembelian, jika tidak sesuai dikembalikan ke supplier. Yang ketiga, kasir membuat laporan pembelian. 4, owner menerima laporan pembelian dari kasir. Kelima, owner mencetak laporan pembelian. Yang keenam, owner memberikan laporan pembelian kepada bagian gudang. 7, owner mengarsipkan laporan pembelian. 8, bagian gudang membuat laporan persediaan. 9, bagian gudang memberikan laporan persediaan kepada owner. Terakhir, owner mengarsipkan laporan persediaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir ada data flow diagram atau DFD dari hasil flowchart usulan. Yang pertama, ada owner melakukan penginputan data faktur penjualan melalui proses penjualan, lalu dioutputkan faktur penjualan ke entitas supplier. Lalu ada entitas owner mencetak laporan pembelian sehingga data laporan pembelian disimpan. Yang ketiga, owner menginputkan faktur pembelian
lalu membuat faktur pembelian dan data tersebut akan disimpan. 4. Kasir melakukan pengecekan faktur penjualan. Jika sudah sesuai, akan disimpan di data barang. Yang kelima, jika data barang yang disimpan sudah sesuai, akan dibuat faktur pembelian sehingga disimpan di data laporan pembelian. Yang keenam, laporan pembelian diproses lagi untuk membuat laporan pembelian dan diberikan kepada bagian gudang. Yang ketujuh, bagian gudang membuat laporan persediaan dan data persediaan akan disimpan di dokumen dan diserahkan ke entitas owner. Yang kedelapan, data yang di bagian gudang akan dibuat laporan pembelian dan diserahkan ke entitas bagian gudang. Dan yang terakhir, data yang di bagian gudang melakukan proses pembelian ke entitas owner. Dari hasil survei yang kami dapatkan dengan metode penelitian wawancara, bahwa dalam usaha Nuts Kitchen ini terdapat pembelian kredit yang terdiri dari bahan baku terigu dan susu. Laporan keuangan yang digunakan oleh usaha tersebut ialah neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Dan masih dilakukan secara digital, dan sudah dilakukan secara digital dengan menggunakan metode accrual basic. Catatan pada transaksi pembelian di usaha Nuts Kitchen ini termasuk lengkap karena dipisahkan antara catatan pembelian, hutang, dan persediaan dengan pembukuannya masing-masing sehingga jika mencari data akan lebih mudah. Dan dilihat dari flowchart-nya di usaha Nuts Kitchen ini ada beberapa usulan dari kami sehingga kami membuat flowchart usulan dan membuat DFD usulannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, saya meminta maaf dan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, guys. Makasih. Makalahnya udah selesai, As. Belum. Mana sih stop? Sama. Foto Tadi dulu. dikit Ini dulu. seorang kredit masuk nggak? Foto dulu guys. Apanya, Sat? Bisa di full screen bisa sih. Nah, 1, 2, 3. Lagi. Aku 1, 2, 3. Nah, sip. Terima kasih guys. Makasih Dea. Makasih, John.